Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Risa Ardiani. Saya mahasiswa Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas 1C dengan nomor NIM 2002070061. Baik, jadi saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisa Termodinamika Laju Perpindahan Panas dan Pengeringan pada Mesin Pengering Berbahan Bakar Gas. Berikut identitas jurnal yang akan direview. Yang pertama adalah latar belakang. Pengeringan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk tujuan menurunkan kadar air pada bahan yang basah dan diharapkan hasil pengeringan kadar air habis hingga 100%. Sejak zaman nenek moyang hingga sekarang pengeringan yang banyak dilakukan secara konvensional dengan pemanfaatan sinar matahari. Cara ini tidak memerlukan biaya yang besar, tetapi sebaliknya, cara ini sangat murah dan praktis. Akan tetapi, mempunyai kendala saat keadaan cuaca yang kurang mendukung, memerlukan tempat yang luas dan waktu yang cukup lama serta kurang terjaga kebersihannya dalam proses pengeringan. Lalu penelitian ini dilakukan di ruangan terbuka dan data pengukuran yang diambil adalah suhu ruangan pembakaran, derajat Celcius, temperatur bola kering masuk, temperatur bola basah masuk, temperatur bola kering keluar, dan temperatur bola basah keluar. Temperatur bola kering dan bola basah diambil pertama kali dengan mengeringkan pakaian secara sampai 100% kering hingga menjadi acuan untuk percobaan berikutnya yang menunjukkan bahwa pakaian telah kering sempurna secara kualitatif. Data hasil penelitian yang digunakan untuk menghitung laju pengeringan dan perpindahan kalor yang terjadi selama proses pengeringan secara kuantitatif. Lalu ada tujuan penelitian. Di sini tujuannya untuk mengetahui bagaimana termodinamika laju pengering, perpindahan panas dan pengeringan pada mesin pengering berbahan bakar gas. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, alat yang digunakan menggunakan mesin pengering pakaian dengan sistem konveksi paksa, seperti yang ditunjukkan pada gambar pertama pada jurnal. Proses bekerja dari mesin pengering pakaian pada penelitian ini yaitu panasnya hasil pembakaran oleh heater solenoid burner di ruangan pembakaran, didorong oleh kipas menuju ke dalam drum pengering melalui lubang saluran masuk drum. Ketika di dalam drum, udara panas tersebut mengeringkan pakaian bersamaan dengan putaran bolak-balik drum oleh fan belt yang digerakkan oleh motor listrik. Karena putaran dari fan udara di dalam drum terhisap dan tersaring oleh filter dan dibuang ke lingkungan. Penelitian ini dilakukan di ruangan terbuka dan data pengukuran yang diambil oleh itu adalah suhu ruangan pembakaran, derajat Celcius, temperatur bola kering, temperatur bola basah masuk, temperatur bola kering keluar, dan temperatur bola basah keluar. Temperatur bola kering dan temperatur bola basah masuk diambil pada pertama kali yang dengan mengeringkan pakaian sampai 100% kering, sehingga menjadi acuan untuk percobaan berikutnya, yang menunjukkan bahwa pakaian telah kering sempurna secara kualitatif dari hasil penelitian digunakan untuk menghitung laju pengeringan dan perpindahan kalor yang terjadi selama pengeringan secara kuantitatif. Adapun hasil penelitian, yang pertama pengaruh suhu lingkungan terhadap laju perpindahan kalor pada pengeringan pakaian dengan beban yang sama 1,6 kg terlihat pada perbedaannya besar laju perpindahan kalor yang terjadi. Pada pengeringan dengan beban 1,6 kg pada suhu lingkungan 27 derajat Celcius, perpindahan kalor terbesar adalah 12,93 kJ per second. Lebih tinggi dibandingkan dengan pengeringan pada beban 1,6 kg pada suhu lingkungan 34 derajat Celcius, yang mana perpindahan kalor terbesarnya adalah 8,25 kJ per second. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi suhu lingkungan, maka massa jenis udara akan semakin berkurang. Begitupun dengan selisih Helmholtz-nya, berkurangnya massa jenis udara membuat laju aliran massanya semakin kecil. Laju aliran massa yang kecil mengakibatkan laju perpindahan kalor semakin rendah. Lalu pada hasil penelitian yang kedua, pengaruh suhu lingkungan terhadap perpindahan kalor pada pengeringan pakaian dengan beban yang sama 3,7 kg terlihat pada perbedaan besar perpindahan kalor yang terjadi.
pada pengeringan dengan beban 3,7 kg pada suhu lingkungan 27 derajat Celcius, perpindahan kalor terbesar adalah 15,33 kJ per second. Lebih tinggi dibandingkan dengan pengeringan pada beban 3,7 kg pada suhu lingkungan 34 derajat Celcius, yang mana perpindahan kalor terbesarnya adalah 9,45 kJ per second. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi suhu lingkungannya, maka massa jenis udara akan semakin berkurang. Begitupun dengan selisih Helmholtz-nya. Berkurangnya massa jenis udara membuat laju aliran massanya semakin kecil. Laju aliran massa yang kecil mengakibatkan perpindahan kalor semakin rendah. Selanjutnya, pada pengaruh suhu lingkungan terhadap perpindahan kalor pada pengering pakaian dengan beban yang sama, 5,3 kg, terlihat perbedaan besar perpindahan kalor yang terjadi. Pada pengeringan dengan beban 5,3 kg, pada suhu lingkungan 27 derajat Celcius, perpindahan kalor terbesar adalah 18,89 kJ per second. Lebih tinggi dibanding dengan pengeringan pada beban 5,3 kg pada suhu lingkungan 34 derajat Celcius, yang mana perpindahan kalor terbesarnya adalah 16,11 kJ per second. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi suhu lingkungannya, maka massa jenis udara akan semakin berkurang. Begitupun dengan selisih Helmholtz-nya. Berkurangnya massa jenis udara membuat laju aliran massanya semakin kecil. Laju aliran massa yang kecil mengakibatkan perpindahan kalor semakin rendah. Lalu pengaruh suhu lingkungan terhadap laju pengeringan pada beban yang sama. Laju pengeringan akan semakin besar bila pakaian dikeringkan dengan mesin pengering pada suhu lingkungan yang lebih tinggi. Terlihat pada grafik di jurnal, laju pengeringan pada beban 1,6 kg, 3,7 kg, dan 5,3 kg pada suhu lingkungan 34 derajat Celcius sebesar 0,69 kg per jam, 0,98 kg per jam, dan 1,4 kg per jam. Lebih tinggi dibanding dengan laju pengeringan pada beban 1,6 kg, 3,7 kg, dan 5,3 kg pada suhu lingkungan 27 derajat Celcius, yang hanya sebesar 0,60 kg per jam, 0,77 kg per jam, dan 0,78 kg per jam. Hal ini disebabkan karena pada suhu lingkungan yang tinggi, suhu pada ruangan pembakaran akan meningkat. Tercatat pada suhu lingkungan 27 derajat Celcius, pada suhu ruangan pembakaran 55-80 derajat Celcius, sedangkan pada suhu lingkungan 34 derajat Celcius, dalam suhu ruangan pembakaran 60-85 derajat Celcius. Terjadinya perubahan suhu pada ruang pembakaran dikarenakan dampak dari tingkat kelembaban lebih rendah pada suhu lingkungan yang lebih tinggi. Lalu kipas membawa udara dari lingkungan ke dalam ruangan pembakaran dan drum pengering udara tersebut mengalami pemanasan di ruangan pembakaran yang kemudian dilanjutkan ke drum pengering. Jika suhu lingkungan tinggi, maka udara yang masuk tingkat kelembabannya akan rendah. Kelembaban menandakan jumlah kadar uap air yang terikat pada udara. Semakin rendah kelembaban, maka kadar uap air semakin sedikit sehingga udara yang dipanaskan pada ruangan pembakaran. Suhunya akan lebih tinggi dibanding bila udara tersebut tingkat kelembabannya tinggi. Kelembaban udara juga berpengaruh terhadap proses pemindahan uap air di dalam drum pengering. Apabila kelembaban udara rendah, maka perbedaan tekanan uap air di dalam dan di luar bahan menjadi besar sehingga mempercepat pemindahan uap air dari dalam ke luar. Suhu ruangan pembakaran yang tinggi disertai tingkat kelembabannya rendah mempersingkat periode pengeringan sehingga meningkatkan laju pengeringan untuk bahan tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang direview, yaitu yang pertama, kelebihannya ada sistematika penulisan yang sesuai dengan kerangka jurnal. Lalu yang kedua, teori yang digunakan sesuai dengan topik pembahasan jurnal tersebut. Dan yang ketiga, kesimpulannya sesuai dengan isi topik pembahasan. Adapun kekurangannya yaitu referensi yang digunakan terbilang sedikit, lalu pembahasan jurnal juga menggunakan bahasa yang tinggi sehingga tidak semua kalangan masyarakat dapat memahaminya. Lalu yang terakhir, format penulisannya menggunakan 2 kolom sehingga kesan visualisasi menurut saya terasa padat sehingga mengurangi nilai estetika jurnal tersebut. Kesimpulan dari jurnal
Yang sudah direview yaitu dari hasil pengujian didapat laju perpindahan kalor terbesar terjadi pada beban pengeringan yang paling berat 5,3 kg pada suhu lingkungan yang lebih rendah, yaitu suhu lingkungan 27 derajat Celcius, yaitu sebesar 18,89 kJ per second. Suhu lingkungan yang rendah membutuhkan laju perpindahan kalor yang tinggi dan proses pengeringannya yang lebih lama. Mesin pengering pakaian dalam hal ini lebih efisien bila digunakan untuk mengeringkan pakaian dalam jumlah yang banyak atau mendekati kapasitas maksimum pada suhu lingkungan yang tinggi. Hal ini terlihat dari efisien laju pengeringan tertinggi pada pengeringan dengan beban paling berat 5,3 kg pada suhu lingkungan yang lebih tinggi 3,34 derajat Celcius. Konveksi paksa mempengaruhi periode pengeringan pada suhu lingkungan yang tinggi. Udara yang dihembuskan dari lingkungan akan meningkatkan suhu ruangan pembakaran. Suhu ruangan pembakaran yang meningkat membuat proses pengeringan lebih cepat. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.